Keadilan gender. Apakah keadilan gender sekedar isu sosial yang ramai diperbincangkan? Ataukah sesungguhnya gender masuk sebagai konsep hukum hak asasi manusia dan fondasi pembangunan yang berkeadilan? Selamat datang di channel Keadilan Gender. Edisi perkenalan dan pembukaan channel. Keadilan gender berbasis hukum nasional, hukum internasional, dan agenda pembangunan global. Di berbagai belahan dunia, ketidaksetaraan gender masih nyata dalam akses pendidikan, partisipasi politik, kesempatan kerja, hingga pelindungan hukum. Namun pertanyaan pentingnya adalah apakah negara dan masyarakat benar-benar memiliki kewajiban untuk mengubah situasi ini. Sebagai perkenalan, saya Agustinus Supriyanto mempunyai latar belakang pendidikan dan mengajar hukum internasional. Melalui channel ini, saya ingin mengajak Anda memahami keadilan gender bukan sekedar sebagai tuntutan moral, melainkan sebagai komitmen hukum nasional dan hukum internasional yang mengikat negara dan masyarakat global. Pertama-tama, perspektif Indonesia. Di Indonesia, keadilan gender telah menjadi bagian dari kebijakan negara. Hal ini ditegaskan melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Inpres ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, dan kepentingan baik perempuan maupun laki-laki agar hasil pembangunan benar-benar adil dan inklusif. Dengan kata lain, keadilan gender bukanlah tambahan, melainkan arus utama dalam proses pembangunan nasional. Kedua, perspektif hukum internasional. Pada tingkat internasional, keadilan gender telah lama diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sejak tahun 1958, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 yang menegaskan hak perempuan untuk memilih, dipilih, dan berpartisipasi
dalam kehidupan politik. Komitmen ini diperkuat dengan ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau biasa disingkat CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW mewajibkan negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di bidang hukum, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan ratifikasi ini, keadilan gender bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban hukum negara. 3. Agenda Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komitmen terhadap keadilan gender juga tercermin dalam agenda pembangunan global. Melalui Millennium Development Goals atau MDGs yang berlandaskan Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2000, digunakan konsep kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ditetapkan sebagai salah satu tujuan utama pembangunan dunia. Komitmen ini ditindaklanjuti dan diperdalam dalam Sustainable Development Goals atau biasa disingkat SDGs berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2015 yang secara tegas menetapkan gender equality sebagai tujuan tersendiri dan sekaligus prasyarat bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Adapun mengenai tujuan channel ini, melalui channel keadilan gender, kita akan membahas isu-isu keadilan gender dari perspektif hukum internasional, hukum nasional, kebijakan publik, dan hak asasi manusia. Kita akan melihat bagaimana norma hukum bekerja, bagaimana komitmen global diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional, dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mewujudkan keadilan gender yang nyata, bukan sekedar retorika. Sebagai penutup dan ajakan, keadilan gender bukan tentang pertentangan antara perempuan dan laki-laki. Keadilan gender, sebagaimana dari kata-katanya sendiri, tentang keadilan itu sendiri, martabat manusia, dan tanggung jawab bersama. Jika Anda ingin memahami keadilan gender lebih lanjut dan arah pembangunan masa depan, mari berjalan bersama di channel Keadilan Gender. Subscribe, like, dan share. Tuliskan komentar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa
di episode berikutnya. Salam sehat.